Halo, halo, halo teman-teman. Dalam 8 menit ke depan, saya mau ngajak kamu keliling Bandung dengan menggunakan kendaraan Honda ADV 2019. Sambil sharing-sharing gimana rasanya berkendaraan dengan ADV. Di sini saya mau bahas gimana CVT-nya, gimana handlingnya, gimana tarikannya, gimana konsumsi BBM-nya, oke? Oh ya, pertama-tama ini direkam dengan menggunakan kamera B Pro 5 yang ditempel di motor teman gue. Saya juga menggunakan alat keselamatan helm JPX 726. Oke, perjalanan kali ini kita mulai dari Kota Baru Parahyangan yang ada di Padalarang, Bandung Barat, dan kita menuju Kota Bandung. Yuk kita bahas pemakaian selama 6 bulan itu apa aja yang dirasakan, plus minusnya gimana. Oke, secara keseluruhan dulu ya. Posisi riding mungkin hampir mirip dengan NMAX 2020, karena saya juga punya NMAX 2020 ya yang blue. Menurut saya posisi ridingnya itu hampir mirip. Untuk soal keamanan, ADV 2019 ini sangat bagus lah ya. Dia udah punya fitur anti theft. Ketika motor sedikit digoyang aja alarmnya bunyi kencang banget. Alarm sensitivitasnya bisa diatur 3 tingkat. Honda itu ngunci stang itu bisa dilipat ke kanan itu, terus dikunci stang itu bisa, tapi Yamaha enggak. Soalnya kan katanya sih kalau stang dikunci lehernya menghadap ke kanan, biasanya maling itu susah untuk membobolnya katanya ya. Coba browsing deh. Nah, Honda dibanting ke kanan terus dikunci itu bisa dia kunci, tapi Yamaha enggak. Nah, CVT-nya sendiri gimana? Nah, mesinnya sendiri sih cukup cukup halus ya. Cukup halus kalau dibandingin motor-motor tetangga lah ya. Cuman memang karena ada lubang kayaknya lubang ventilasi itu ya di CVT-nya itu, kadang-kadang bunyinya tuh kedenger gitu, shhh, gitu. Tapi kalau dibilang halus ya lumayan lah halus. Kalau tarikan awal gerdek nggak sih? Nah, saya di rumah punya NMAX 2020, 2017, PCX 2019, dan itu memang rata-rata matic di tarikan awalnya emang kalau belum diservis sih gerdek ya. Untuk ngakalin gerdek di awal, saya biasanya ngeganti mangkok koplingnya pakai mangkok kopling racing yang udah dibubut bolong-bolong itu. Nah, biasanya itu ngaruh banget. Jadi tarikan awal nggak akan gerdek lagi tuh kalau kamu udah ganti itu. Oke, handlingnya sekarang gimana? Kalau handlingnya sih enak banget ya. Kalau untuk saya nih ya, enak banget karena lebar, berasa pakai motor gede gitu. tapi sempat ada problem juga, stang itu di kecepatan 40 sampai 50 itu kadang kalau dilepas, kita lepas tangannya dia ngegeter. Tapi kalau di kecepatan 60 ke atas itu nggak ngegeter. Sempat ditanyain apakah karena komstir atau gimana gitu. Sempat diganti juga akhirnya komstir itu ininya. Akhirnya normal lagi, meskipun gimana ya, agak kurang puas lah soal
soal goyangannya ini ya. Tapi kalau cepat diservis sih kayaknya baik-baik aja. Lanjut ke tarikannya, gimana nih tarikannya? Jujur, tarikannya itu kayaknya lebih lemot dari PCX deh. Jujur ya, tarikan ya gimana ya, kayak yang kurang tenaga sebenarnya. Bahkan di jalan gede pernah di kecepatan 70 gitu ya. Motor ini disusul sama motor Lexi 125 anjir. Wallahu alam itu Lexi apakah udah di-upgrade CVT-nya atau gimana. Tapi untuk ngejar balik si Lexi itu anjir nggak kuat, gila anjir. Jadi sebenarnya motor ini kayak kurang tenaga gitu, harus ada yang dirubah di CVT-nya gitu. Pakai boncengan berdua aja ke tanjakan di Tangkuban Perahu, sama-sama ngeden sih, kayak motor di kelasnya lah ya, NMAX sama ngeden. Aduh, mungkin udah jadi rahasia umum lah tarikan ADV memang ADV itu memang lemotnya. Nah, konsumsi BBM-nya gimana? Nah, ini mungkin konsumsi BBM yang jadi bahan pertimbangan ya, karena lumayan irit sih. Ngisi full tank sampai ke strip 1 bar itu bisa menempuh kira-kira 300 km lebih lah ya. Dari ngisi full tank sampai garis 1 bar itu lumayan lah. Oke, jadi di 6 bulan pertama kesannya begitu ya. Memang dari body sih keren banget sih ADV ya. Dari body, dari fitur keamanan itu memang nomor 1 lah. Tapi memang tarikannya tidak seresponsif dan tidak sebertenaga NMAX ya. Dengan plus minusnya ini ya gimana ya, Honda ADV ya oke lah untuk kalian milikin gitu. Nah, kita lihat sekarang konsumsi tadi 14 km ya, kita jalan-jalan 14 km, coba lihat di atas kanan atas. Dia fuel average-nya itu di 48 km per liter, jadi 1 liter bisa menempuh 48 km dengan cara bawa motor saya yang kebut-kebutan. Oke deh, gitu dulu aja ya. Terima kasih perhatiannya. Bagi yang mau beli ADV jangan ragu lah, memang tiap motor itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi Honda ADV ini ya oke lah kalau untuk kalian milikinya. Thank you yang satu frekuensi subscribe ya.